Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Somnambulisme. Somna itu tidur. Bahasa Sanskerta. ya. Somna itu tidur. Bulisme itu ambulare. Ambulare itu artinya jalan. Sleepwalking, jalan sampai tidur. Tapi itu dipakai keseluruhan itu namanya somnambulisme. Penyakit. Penyakit, Franky. Kalau penyakit berarti bisa kambuh kan? Dia itu Dan kambuh-kambuhan. Jadi cirinya adalah dia kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuhan. Yang kedua, dia itu tidak sadar. Bisa nular nggak? Nggak Nular. Itu genetik. Nah, kalau ngomong genetik saya Nyerah. Nah, itu dia kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuhan. Terus dia waktu dia jalan itu dia tidak sadar. Ya, tidak sadar. Tapi kalau dia bangun terus kemudian dia bingung dengan situasinya itu, kan dia sama sekali tidak ingat. Tidak ingat, jadi lupa apa yang dilakukan tuh dia lupa. Nah, terus udah gitu. Jadi ya itu salah satu cirinya tuh kayak begitu. Jadi dia lupa. Tapi Nggak hampir rata-rata semua orang pernah sleep talking, Dok. Ya. Hampir dipastikan mungkin 99,99% udah kayak kasus ijazah di 99,99%. Gitu. Jadi ternyata kejadiannya itu ya. Jadi ada kriterianya tuh ya, dia untuk disebut seperti itu. Ininya dia pada anak-anak itu lebih banyak daripada orang dewasa. Anak-anak itu terjadi 1 dari 3 anak lagi. Gede tuh. 30-40%. Kalau 3 anak tuh kayak gitu. Tapi kalau dewasa tuh jarang. Dewasa cuma 4%. Kalau anak-anak tuh kita kalau ngeliatnya lucu, Dok. Ini lagi main sama makhluk halus, kita bilang. Oke. Sekarang kalau dia gitu, apa mitosnya? Tapi sebentar, Dok, saya mau tanya dulu. Kejadian seperti sleepwalking. Sleep talking dulu dah, Dok, ya. Hampir semua orang pernah ngalamin tanpa kita sadar. Itu masuk di fase yang mana? V1, V2, Itu V3? Jadi arti itu udah tidur dalam banget tuh, Dok. Ya tidur dalam banget. Makanya itu kalau ceritanya kan itu juga si cerita Mickey Mouse. Itu kan si Mickey itu bangun, dia jalan-jalan kemana-mana, terus dia balik lagi tidur lagi. Nah itu dia tidak sadar sama sekali. Itu memang betul. Si Olive tuh kayak gitu. Olive itu menggambarkan benar somnambulisme. Jadi pertanyaan tadi Dokter Jaya kan nanyain apa mitosnya? Apa tuh, Dok? Mitosnya begini, orang itu selalu dibilang kalau orang lagi begitu nggak boleh dibangunin. Karena dibangunin bisa serangan jantung, bisa koma, bisa meninggal. Betul apa enggak? Kalau saya justru Si Olive nih lagi jalan gitu, nah berani nggak dibangunin? saya bukan nggak sampai ke situ dibilangnya, Dok. Bisa nggak balik dia punya arwahnya, Ya, itu nyawanya. mati. Jadi itu yang dia mitosnya adalah dia bisa bikin serangan jantung, bisa jadi koma, bisa meninggal. Betul apa enggak? Pertanyaan sulit, Dok. Lo enggak. Tapi kan itu orang banyak yang mempercayai itu. Iya, termasuk kalau soal mitos nih, Dok, ya. Jangan pasang cermin di depan tempat tidur. Karena begitu bangun kita lihat muka kita jelek. Kaget ya. Serangan jantung. Muka lagi sembab gitu kan, serangan jantung. Enggak, itu benar apa enggak, Dok? Tidak. Tapi orang dia bilang itu tidak ada efeknya. Cuman memang betul kalau orang yang gitu dibangunin, dia confused. Kadang-kadang saking bingung dia bisa jadi agresif, bisa mukul orang. Ini saya bantu koreksi sebentar bahasanya nih, Dok. Jangan ngomong dibangunin, dibangunkan ya, Dok, ya. Di bangunan. Nah, kalau di bangunan kita tidur di bangunan di satu tempat. Karena ini bentuknya kata kerja jadi dibangunkan. Ya, gaya banget sih. Oke, jadi nggak boleh dibangunkan, Dok, ya? Enggak. Ternyata itu tidak ada buktinya. Tidak ada efeknya. Tapi memang betul nggak ada gunanya. Karena gini,
orang yang seperti itu bagaimana caranya kalau kita ketemu misalnya itu orang yang bersangkutan tidak tahu, dia tidak ingat karena tidak ada memori sama sekali. Tapi orang yang tahu keluarganya, dia tinggal dipegang aja tangannya pelan-pelan, kemudian diarahin dia supaya balik lagi ke tempat tidur. Balik ke tempat tidur, dia tidur lagi, lanjut. Ini pengalaman dokter Jaya kan? Hah? Karena kan ada contoh kasusnya di rumah katanya. Jadi gitu ya? Jadi nggak usah dibangunin, ngapain? Karena dia akan membuat dia confused, tiba-tiba sadar, tiba-tiba jadi dari V3 nggak pakai rem terus langsung dia sadar, itu nggak boleh. Ya lebih baik kan, artinya tidak ada gunanya juga kayak kita bangunin dia, kita tinggal arahin aja, kita tuntun itunya, dia arahnya ke arah tempat tidur, dia balik ke tempat tidur, dia duduk, dia tidur lagi, Franky. Itu sih belum keren, Dok. Apa? Lebih bagus nih, Dok ya. Yang satu ngelindur kan bahasa Indonesianya ya. Yang satu lagi ngelindur tapi sok sadar. Jadi yang ngelindur yang kedua ini seolah dia sadar, pegang yang pertama. Turunin masuk ke nuntut ke tempat tidur. Cerita film kartun banget, Dok. Loh, memang film kartun ini diambil dari kenyataan kan, begitu udah tidur udah gitu dilihat, oh dia udah tidur, yang kedua udah tidur, disuruh yang keduanya tidur, dia suruh tidur, baru tidur bareng berdua, Dok. Enggak, tapi itu memang itu berasa seperti itu, dan itu kejadiannya kan cukup banyak. Tapi begini, jadi masalahnya kalau orang dewasa masih begitu, itu bahaya. Karena orang dewasa begitu dia sleepwalking, bisa ke dapur, bisa masak, bisa nyetir, Dok. Keluar, nyetir mobil, dia pergi keliling-keliling, balik lagi. Dia bisa balik lagi. Tetapi yang jadi masalah adalah dia kemudian keluar rumah, itu bisa ketabrak atau jatuh dan segala macam. Jadi kalau misalnya orang dewasa itu biasanya bukan cuma itu. Jadi orang dewasa itu kan jadinya jarang. Dan orang dewasa sleepwalking dibawa ke dokter deh. Jangan-jangan ada sesuatu di kepalanya. Nah sekarang orang dewasa, kalau anak-anak tuh kenapa dia bisa sleepwalking? Anak-anak banyak tuh 40%. Ya dia nggak banyak pikiran. Bukan, otaknya belum berkembang lagi. Untuk tidur itu orang perlu belajar. Otaknya belum belajar tentang bagaimana caranya tidur. Nah ada orang yang melakukan penyelidikan, penelitian pada kepala. Jadi kepalanya tuh dengan pakai CT scan ya. Kan kalau dia lagi aktif tuh bagian otaknya tuh warnanya merah. Kalau tidak aktif warnanya biru. Dia lihat tuh orang yang sedang sleepwalking itu daerah mana itu yang lebih jadi aktif, bagaimana yang tidak aktif. Jadi yang jelas pada waktu itu gini, otak besar kita ini di sebelah depan tuh ada namanya daerah motorik, presentral namanya. Depan nih, Dok. Di sini nih, di sini. Artinya deket jidat lah ya. Di atasnya jidat, presentral namanya. Itu bagian motorik. Nah dia pada orang yang sleepwalking itu badan motorik itu nyala. Dia aktif sehingga dia motoriknya tadi mesinnya dia tidur itu dia tidak aktif, dia aktif. Daerah sini prefrontal ini daerah yang soal kesadaran. Kesadaran itu juga berubah. Dia tidak sadar, tetap tidak sadar, tapi secara ini aktif. Bagian dalam itu yang bagian soal emosi dan segala macam itu juga aktif. Jadi orang gitu bisa aja dia ngerasa bahwa dia tuh melakukan sesuatu atau dia merasakan sesuatu seperti misalnya dikejar-kejar, merasa dikejar macan atau segala macam. Jadi emosinya tuh. Jadi ada beberapa otak itu yang lebih aktif pada saat orang lain mestinya dia istirahat lagi. Nah termasuk begini, di daerah pons itu, pons yang tadi yang saya bilang di batang otak itu situ, mestinya segala macam rangsang-rangsang itu diblokir. Jadi kalau kita ada apa-apa diblokir, jadi dia tidak ada reaksi. Jadi artinya kita dipisahkan dari kesadaran normal. Jadi impuls sensori itu nggak bisa masuk ke otak. Nah yang bagian situ tuh rada error. Impuls tetap jalan, mesinnya dia tidak aktif, dia tetap. Jadi artinya dia bisa jalan, keluar, jalan dan segala macam itu seolah-olah dia sadar, padahal dia tidak sadar. Jadi cuman kan gini, Dok, kalau misalnya
orang tuh tidur nih dok ya, kemudian nih ngigo dok, ngigo dia ngomong gitu kan, Ya. tapi kenapa ngomongin sering nggak jelas? Karena pada waktu dia ngomong dan segala macam itu yang keluar dari otak itu adalah alam bawah sadarnya. Bahasa, Apa yang kita ngomongin itu selalu kita udah saring, Franky. Yang ini gua nggak pantas ngomong. Ya ini gini-gini. Tapi pada waktu dia tidur, itu yang alam bawah sadar itu bisa keluar. Sesuatu yang kita pendam, kita nggak keluar, itu bisa keluar pada waktu itu. Nanti tanya sama istri dokter Jaya nanti dok. Kalau dokter Jaya ngigo, marah-marah nggak nyebut nama istrinya? Karena siapa tahu gitu begitu ngigo marah-marah. Tapi sama sekarang istrinya. begini, kalau kita tuh gitu kan itu karena itu lumayan sering ya pada anak-anak itu. Nah sekarang kalau itu terjadi, apa yang mesti dilakukan Franky? Keluarga. Yang tadi yang pertama kan saya udah bilang, kalau dia pas begitu, kalau dia tahu, kalau nggak tahu ya udah diarahin aja, dia tidur lagi. Ya, ini dok, jadi kan tadi kita bicara ada sleep walking, sleep talking, sleep eating. Kalau cuma level sleep talking sama sleep eating, sleep talking doang nih dok ya. Ya Nggak udah ada biarin masalah. aja lah. Oke. Kalau yang sleepwalking, Nah, begitu dia udah mulai ada aktivitas badannya main, nah itu baru kita concern untuk curiga kita harus bawa kemana gitu. jangan dibawa kemana dulu. Dukun. Kita mesti amankan. Jadi kalau kita tahu dia seperti itu, kunci pintu, kunci jendela. Dia bisa buka sendiri dok. Ya diumpetin kuncinya kalau dia udah gitu. Karena Ditelan. mereka bisa melakukan sesuatu yang memang dia udah biasa lakukan. Misalnya orang ke kantor ya, dia bisa pergi ke kantor terus dia balik lagi. Nah sekarang jadi masalah buat masyarakat. Kadang-kadang ada beberapa kejadian orang yang sleepwalking itu, kemudian isu yang berkembang itu ada setan lewat jalan-jalan malam-malam. Nah itu sebenarnya sleepwalking orangnya. Orang itu bukan setan, tapi dia malam-malam dia bisa jalan keluar gitu loh. Ini nggak hanya Asia doang kan, seluruh dunia. ras ya dok ya. Jadi itulah yang kadang-kadang malam-malam tuh ada orang cuman pakai daster jalan di tengah malam gitu. Ya itu kemudian orang ketemu sama dia kan, benar-benar ketemu, dan kemudian berkembanglah bahwa malam-malam tuh ada orang pakai daster putih-putih keliling-keliling. Nah itu dampaknya ya. Tapi jadi makanya ya pintu harus dikunci, jendela dikunci. Nah kalau dia ada di rumah, di tempat yang biasanya dia jalan gitu ya, mestinya dia jangan sampai ada barang di bawah yang bikin dia bisa jatuh, karena resikonya orang sleepwalking itu adalah dia bisa mengalami kecelakaan. Oke, jadi ini cara sebelum sampai kita obatin nih dok ya. Ya. Kita harus menjaga tempat-tempat yang biasa dia lewatin atau kemungkinan dia lewat. Jendela kunci. Nah ada satu lagi, kalau dia ada balkon dikunci pergi. Karena ada berapa kali kejadian orang ke situ ke balkon dan kemudian dia merasa dia bisa terbang dan kemudian dia lompat. Jadi resiko cedera itu gede. Tapi sebenarnya begini, ada yang bisa mencetuskan atau menyebabkan dia itu jadi lebih sering. Apa? Diomelin dok. Alkohol, merokok, minum obat antidepresan, obat tidur, itu bisa bikin dia, memicu dia untuk kecapean, lagi cemas, depresi, stres, itu bisa membuat itu. Kafein juga, kafein dan satu, makan yang bergula itu bisa menyebabkan dia lagi lebih banyak seperti itu. Tapi dokter bilang tadi kan yang kayak gini genetik ya dok ya? Ada genetik, ada lingkungannya tadi kalau yang dewasa, tapi kalau pada anak-anak itu bukan karena itu. Tapi kalau orang tuanya sleepwalking, anaknya juga 50% kemungkinannya kena. Tapi dengan berlalunya usia makin dewasa dia makin berkurang. Tapi kalau dia ada pencetus tadi, dia bisa meningkat. Dan satu, trauma cedera kepala juga bisa bikin orang jadi gitu. Jadi kalau orang dewasa masih sering begitu, bawa ke dokter deh untuk dicari ada nggak penyakit lain yang merupakan
penyebab dari sleepwalkingnya tadi. Jadi tunggu deh dok, saya coba menyimpulkan dulu deh dok. Jadi kalau kita bahas tidur tadi definisinya adalah dibagi 3 ya dok ya. Fase 1, fase 2, fase 3 ya. Ya itu yang pre-REM, itu non-REM. Kalau yang REM-nya itu yang matanya deg-deg gitu. Itu menjelang dia bangun. Tapi yang paling bahaya itu adalah waktu V3. V3 itu orang bisa sleepwalking, sleep eating sama itu. Kalau orang yang nggak pernah sampai step fase 3, mungkin nggak ada yang seperti itu. Orang mungkin nggak. Biasanya V1, V2, V3 terus terbangun pada waktu orang misalnya di bus. Krek, dia begitu dia mulai mengalami kelumpuhan tuh REM. Dia akan bangun lagi balik lagi 1. Tapi selama kita tidur semalaman 8 jam itu kita mengalami siklus itu kira-kira 3 sampai 4 kali. Kalau nggak pernah sampai ke V3, nggak, pasti sampai V3. Pasti sampai V3, cuman V3-nya tuh durasinya berapa lama? Ada yang lama, ada yang enggak. Nah, makin lama V3-nya itu makin bagus buat badan karena disitulah penggantian sel-sel yang rusak, meningkatan imun dan pertumbuhan itu di situ. Nah, berarti kesian Miko sama Mola dong. Dia selalu waspada soalnya. Nah sekarang begini, ada yang di tingkat REM. REM itu dia mengalami kelumpuhan. Pada saat itu dia lemas, jadi misalnya dia lemas makanya dia langsung mengangguk gitu ya. Nah pada waktu REM itu, kalau orang mimpi itu di REM itu. Tunggu, kan tadi kita bicara melindur. Melindur ada di fase 3. Mimpi juga di fase 3. Enggak, 4. Di REM. Di REM. Wah, waktu di REM itu orang kena nightmare, mimpi buruk, orang mimpi dikejar setan apa segala macam itu di REM itu. Karena begini, pada waktu itu dia sebenarnya tidak berdaya. Padahal nggak ngerasain anak kecil biasanya itu karena mereka otaknya belum berkembang. Tiba-tiba dia ngerasa ada kapas, gede, kemudian dia bergerak, kemudian kayaknya seperti kayak dia ditekan orang atau apa. Dia bilang, wah ada orang yang nindihin dia nggak bisa bergerak gitu. Itu namanya sleep paralysis. Jadi kelumpuhan pada waktu tidur itu waktu itu. Dan kemudian dia akan membayangkan bahwa dia ditekan setan atau apa gitu. Dia dikejar sama macan tapi nggak bisa bergerak gitu loh. Orang dewasa jarang ya kayak itu dok. Anak-anak, saya dulu kayaknya ngalamin gitu. Tiba-tiba tubuh kayaknya ditindih sama sesuatu. Orang dewasa jarang dok. Jarang. Berarti saya anak kecil dok. Satu kali pernah mimpi kaki nggak bisa gerak, tapi bukan dikejar setan. Ada suatu kondisi di mana istilahnya ya saya harus pergi dari sini tapi kaki nggak bisa gerak. Kalau itu tidak bergerak. Nah sekarang begini, ada beberapa orang yang mengalami beberapa kelainan tidur. Ini misalnya cucu saya itu kalau tidur, kalau nggak gitu tiba-tiba dia bisa muter di ranjang tuh, bisa muter. Kadang-kadang dia bisa ngamuk gitu loh. Nendang, mukulin orang gitu. Tapi dia nggak sadar. Itu V3 kan. Itu anak kecil juga? Ya. Nah jadi biasanya kadang-kadang kalau anak yang seperti itu kan tidur sama orang tuanya, dipepetin, didempetin sama orang tuanya. Tapi kadang-kadang begitu pun tetap aja kemudian kakinya tiba-tiba ada di muka gitu. Wah ini bahaya nih dok. Enggak benar. Bukan bahaya, berarti saya tuh fase anak kecilnya tuh lama banget. Karena sampai umur udah agak dewasa masih muter. Makanya kalau tempat tidur sama saya mah habis tuh 2 meter kali 2 meter. Itu kalau di rumah sakit mesti diikat kaki tangan diikat. Enggak, saya udah nggak lagi. Sekarang udah nggak lagi. Enggak, tapi itu adalah pengalaman yang sering dilakukan, yang terjadi pada orang gitu loh. Itu normal itu. Nah sekarang tuh yang namanya begitu itu namanya tadi somnambulisme. Nggak usah diketok. Nggak usah diket. Jadi gini, ini penyembuhannya nih dok, versi saya dok ya. Dulu sampai dengan istilahnya saya jarang tugas keluar kota. Kalau masih di rumah ranjangan gede. Jadi kan bisa muter tuh dok. Pada saat saya keluar kota, kadang-kadang nggak dapet ranjang yang double.
kita dapatnya ranjangnya twin. Ranjang twin kan tuh batas tuh cuma 1,20 m. Badan tuh otomatis ternyata menjaga sendiri, nggak muter. Jadi nggak usah diikat, tapi dikasih ranjang yang sempit aja, ntar dia nggak muter. Enggak, tapi yang begituan kadang-kadang yang fatal juga. Dia tetap muter, jatuh ke bawah. Tiba-tiba pernah nggak tahu ada Pernah orang tiba-tiba jatuh. Bukan orang saya itu jatuh, atau gubrak aja ke bawah. Itu V3 lagi. Karena kalau V1, V2 kamu bangun. Bangun tersadar. Nah, setiap orang tuh beda-beda. Kalau yang V3-nya pendek, itu dia istilahnya tidur dalamnya tuh sedikit. Aktivitas otak tuh paling rendah tuh pada waktu tidur. V3, tidur dalam. Ada beberapa obat itu yang bikin V3-nya tuh lebih panjang. Ada obat. Jadi artinya ke dokter. Apa yang dilakukan oleh dokter? Pertama, dokter tuh untuk tahu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia melakukan namanya polisomnograf. Kayak EKG. Kepalanya dikasih elektrode. Jantungnya, tangannya, kakinya dipasang itu. Nah, dia ngamati pernapasannya, denyut jantungnya, listrik otaknya, dan gerakan-gerakan kaki dan segala macam. Kalau orang yang tidak mengalami somnambulisme, dia siklusnya itu ada gelombang-gelombang otak selama itu. Gelombangnya itu meningkat, turun itu pada waktu dia rem kan, dia naik lagi gitu. Kelihatan nih siklusnya berapa lama. Tapi kalau dia mengalami somnambulisme, ada saat-saatnya tuh tiba-tiba dia napasnya dangkal, otaknya itu tiba-tiba jadi aktif begitu. Aktif kelihatan. Jadi di gelombangnya itu beda. Kalau dia gerak-gerak, dia apa segalanya, aktivitas otak juga terekam. Itu namanya polisomnograf. Jadi diperiksa itu di klinik tidur. Biasanya ada beberapa rumah sakit sekarang punya klinik tidur. Ahlinya dokter tidur. Namanya dokter tidur, dokter yang ahli soal begitu. Dari situ dia bisa mendiagnosis ini dia ada kelainan itu apa enggak. Jadi bukan cuman kita mesti awasin dia, enggak, itu dia alat itu dipasang dan selama sepanjang minimal 6 jam, diperiksa 6 jam. Dari gelombang yang muncul itu bisa ketahuan, oh dia orang ini menderita somnambulisme. Nah, Dok, kita kan tadi bicara masalah tidur yang tanpa paksaan. Saya mau ngobrol masalah bius. Bius itu sebenarnya sama yang dipaksa kan, Dok? Iya, dipaksa. Jadi tidur yang dipaksa dan langsung ke V3. Kemungkinan bisa iya. Ya kan? Saya pernah kok di bius waktu saya mau di MRI. Karena saya kan nggak bisa. Dan ketahuan kamu pas lagi kamu nggak sadarnya diapain? Suruh ngitung kan? 1, 2, 3, kan gitu. Dia nggak suruh ngitung. Dia masukin apa ya, disuntik kalau nggak salah, apa diapain ya, saya lupa deh. Habis suntik udah gitu diajak ngobrol, toto hilang. Bangun kok udah di tempat tidur ya. Ya karena saya punya problem dengan tempat sempit, saya nggak bisa. Hobi di tempat sempit, apa sih namanya itu? Klaustrofobia Ya. Jadi sempat sempit banget, saya nggak bisa, jadi itu bergerak terus. Jadi bius itu sebenarnya adalah tidur yang dipaksa, kira-kira gitu, Dok ya. Nah sekarang pertanyaan begini, ada orang yang kan nggak bisa tidur, supaya bisa tidur dia minum obat tidur. Obat tidur itu memang betul nggak bisa bikin orang tidur? Bisa, bisa. Cuman konyolnya kadang-kadang, ini kan saya pernah pakai obat tidur dulu, nggak bisa tidur, pakai obat tidur. Saya minta sama dokter, dikasih obat tidur apa saya lupa, minum. Cuman saya, karena saya tahu juga dapat informasi obat tidur jadi bisa bikin addicted ya, Dok ya. Addicted apa sih? Ketagihan ya. Saya minum setengah dosis. Setengah dosis ya bisa tidur. Otak saya gini kan, kalau dibilang ini saya kasih obat tidur buat 8 jam. Nah, saya cuma perlu 4 jam. Akhirnya saya minum setengahnya. Ternyata enggak 8 jam juga, Dok.
Tapi sebenarnya ya kalau dari segi kedokteran tuh obat tidur itu tidak dianjurkan bagi. Karena sebenarnya yang dilakukan dia tuh melakukan sedasi, menidurkan, dibikin tidur. Sebenarnya bukan buat obat tidur sebenarnya. Efek sampingnya ngantuk gitu loh. Efek sampingnya ngantuk. Dia sedasi yang bisa membuat otak itu jadi tidak aktif. Tapi sebenarnya bukan tidur yang dia rangsang. Ada beberapa penelitian mengatakan kalau orang kebiasaan pakai obat tidur, itu memorinya bisa rusak. Merusak memori. Memori kita bisa lama-lama mengalami kerusakan saraf. Nah, makanya sekarang jadi solusinya gimana? Nah, ada beberapa itu kalau yang herbal ya, mereka pakai lavender. Lavender tuh wangi lavender itu bisa yang itu. buat nyamuk. Kalau yang teh-tehan itu teh chamomile. Itu dibikin dia membuat ngantuk. Tapi kalau buat orang Indonesia lebih gampang. Makan kangkung. Iya. Ngantuk itu. Iya, sebenarnya saya tuh gini, nggak tahu ya, ini pengalaman pribadi saya. Ngantuk atau nggak ngantuk itu sebenarnya bisa kita kontrol. Kalau kita punya ketetapan hati, kita mesti tidur. Ternyata bisa kita tidur tanpa obat. Jadi kadang-kadang saya tuh punya cara. Saya mesti tidur karena besok jam sekian saya harus bangun. Saya ngotot tidur dan si badan nurut. Tapi terbalik, kita mau tidur nih, otak kita main. Udah nonton dulu sebentar, nonton dulu. Yang udah ngantuk pun jadi bisa nonton. Jadi bisa dikontrol tuh, Dok. Iya. Tapi gini, ada yang bisa bagus buat tidur itu adalah kalau orang dia ngantuk, mandi air hangat, itu lebih cepat tidur lagi. Mandi air hangat. Mandi air hangat tuh bisa lebih cepat tidur. Kenapa? Alasannya, Dok? Yang jadi perubahan dari panas ke dingin ke ruang AC itu perubahannya makin cepat, itu mempercepat tuh stadium-stadium tadi. V1, V2, V3 itu lebih cepat. Tapi satu ada yang bisa menghambat, yaitu kalau kita makan sebelum tidur. Itu nggak bisa istirahat tuh, Franky. Jadi biasanya katanya yang bagus itu adalah paling sedikit tuh 90 menit sebelum tidur nggak boleh makan. Karena kalau dia makan itu membuat badan kita tuh jadi tetap aktif dan itu membuat lebih susah tidur. Tapi kalau orang normal sih bilangnya 3 jam sebelumnya atau 2 jam nggak boleh makan berat ya maksudnya. Makanya makan nasi goreng malam-malam itu kagak bagus. Kan nongkrong. Kan tektok malam-malam justru keluar itu. Nah, saya punya cara lain, Dok, buat supaya gampang tidur, Dok. Apa? Pertama, minum susu. Kedua, ngemil coklat. Oke, sekarang begini. Sebenarnya isunya adalah begini. Apakah kalau orang makan keju, ini keju sehubungan itu keju yang plain atau keju yang asin? Lah. Isunya kalau orang makan keju itu bisa jadi mimpi buruk. Makanya beberapa orang tidak berani makan keju dan semua produk susu. Enggak, saya susu. Nah, tapi itu isu itu ada sehingga orang tidak makan itu. Nah, tapi ada peneliti yang kemudian mencari itu benar apa enggak. Dia kasih orang, terus dia suruh tidur dengan polisonogram. Itu ternyata tidak. Jadi sama sekali tidak ada beberapa orang makan keju dia mimpi buruk. Makan keju mimpi buruk, tetapi itu tergantung jenis kejunya ternyata. Dan orangnya. Jadi setiap orang tuh reaksinya beda-beda, tapi emang ada beberapa orang tertentu makan keju dia jadi mimpi buruk. Makan keju mimpi buruk gitu loh. Ada, tetapi nggak pada semua keju, makanya tergantung kejunya. Dan reaksi orang juga beda-beda ternyata. Nah sekarang begini, di dunia itu ada aneh. Ada orang yang bilang, kalau anak lagi tidur, tidak boleh ada kucing di situ. Kalau ada kucing, itu jiwa anaknya itu disedot sama kucingnya. Anak kucing nggak apa-apa tapi kan. Enggak, tapi itu isu itu karena ada beberapa kejadian itu sampai ada berita ya. Jadi anak meninggal gara-gara ada kucing tidur di situ. Nah, saya terbalik, Dok. Hah? Saya terbalik. Apaan? Waktu masih kelas 1 SD,
punya piaraan si kucing saya belang 3 si Empus sama satu lagi si Hitam. Satu kali si panggilnya si Empus. Si Empus tuh punya anak. Anaknya tuh karena saya masih SD seneng kan punya mainan anak kucing. Saya ajak tidur samping saya. Besoknya saya jadi pembunuh. Karena anak kucing itu pada mati. Kelindes. Ketindihan waktu saya tidur. Jadi terbalik kalau saya, Dok, bukan yang itu sampai saya. ada beberapa tuh sampai ada jadi berita di koran gitu bahwa anaknya yang meninggal gara-gara itu, sehingga mereka tuh ada beberapa orang tuh sampai diusir. Tapi kejadian itu ternyata belakang di lacak-lacak ternyata nggak seperti itu. Mitos itu, Dok. Mitos. Karena ada kejadian anak tidur sama kucing, yang mati kucingnya. Nah, itu yang kayak kamu Saya itu, Dok. Ketindian. Nggak bisa napas tuh anak kucing. Begitu. Nggak, tapi isunya itu berkembang karena gini, katanya nih ceritanya ya, si kucingnya itu cemburu sama anaknya, sehingga itu rohnya tuh ditarik sama dia, lalala seperti itu. Tapi itu isu itu pernah sampai masuk koran dan segala macam. Jadi banyak orang yang percaya gitu, sebenarnya enggak. Oh, Aneh kan? nggak, ini masalah mitos sama fakta. Kalau dibahas emang seru sih, Dok. Tapi, Dok, kalau misalkan kita masalah si tidur tadi nih, Dok. Tidur ini kan satu hal kali bisa dipaksa, bisa nggak dipaksa nih, Dok, ya. Nah, sekarang kalau orang dipaksa ternyata nggak tidur juga, Dok. Pernah kejadian nggak, Dok? Ada orang yang sampai nggak tidur itu kelainan, itu kejadian jarang lah, tetapi itu ada yang seperti Apakah itu karena dosisnya yang kurang atau emang orang itu susah dibikin enggak, tidur? itu individual, Franky. Jadi Individual, nggak ya? bisa itu. Jadi yang secara umum sih nggak begitu. Pasti tidur lah ya kalau dibius ya. Karena ada pernah satu kejadian, ya bukan di saya, sampai istilahnya dia bangun setelah dianggapnya sudah tidur. Cuman 5 menit bangun lagi. Bayangin, Dok, kalau sampai dioperasi, Dok. Udah dibuka dibangun. Celaka kan? Nah, Dok, jadi kalau misalkan kita masalah tidur ini, Dok, kalau misalkan kita seseorang yang tidur sampai V1, V2, V3 pasti balik lagi ke REM ya, Dok ya. REM terus V1. Habis rem bangun. Bangun. Makanya ada beberapa orang tiba-tiba malam-malam bangun. Bangun tuh kadang-kadang tidak sengaja dia bangun tuh karena dia mau kencing. Terus dia sadar, balik lagi dia mulai lagi. Jadi artinya memang sebenarnya orang normal itu setelah dia bangun dia bisa balik itu lagi. Nah, ada beberapa keadaan tuh misalnya sleep apnea, orang yang ngorok. Yang ngorok itu bisa mengalami somnambulisme juga. Kecapean juga bisa. Dokter pernah nggak? Dokter ngorok tapi dokter tahu dokter ngorok? Tidak, yang tahu kan orang lain. Pernah, Dok. Saya ngorok, tapi masih mendengar saya ngorok. Tapi setelah itu tidur. Jadi berasa ngorok. Kedengeran, tapi tidur setelah itu. Yang lebih sering memang itu adalah kita udah ngorok pada saat kita nggak sadar bahwa kita udah tidur. Kita pikir masih terjaga gitu kan. Ngorok itu apa sih sebenarnya? Ngorok itu adalah kelumpuhan dari, jadi gini, kalau orang napas kan dari hidung sama mulut, udara masuk, dia mestinya lancar sampai ke paru. Tapi karena dia tidurnya terlentang, anak lidah sama lidahnya itu turun ke bawah menutup jalan napas. Jadi sama seperti kita punya balon, kita tarik itu kan, wih, gitu kan, suaranya makin tinggi, begitu dia makin sempit. Nah, itu dia ngorok. Jadi karena faring, daerah kerongkongan ini di dalam, ketutup jalan napasnya sama otot yang lemes. Otot lemes itu terjadi pada waktu REM. Ototnya melumpuh gitu makanya. Nah, itu bisa ketahuan dengan polisomnografi itu. Karena orang yang begitu dia ngorok itu begitu set napasnya stop, ini napas kurang oksigen itu jadi terbangun dia.
terbangun. Nah itu kalau orang sering begitu, jadi artinya ada fase-fase di dalam tidur tiba-tiba dia terbangun itu resiko stroke-nya jadi meningkat lagi. Karena ada episode dia kekurangan napas. Yang sengsara kan otak. Sekarang dok, kalau kita tadi kan bicara masalah awal nih dok, kita tidur dengan angka 6-9 jam tuh yang ideal ya dok ya, kita sebutnya gitu ya, 6-8. Di atas 9 jam, balik lagi ke situ dok, resikonya 40%. 30% meningkat kematian. Sedangkan di bawah 6 jam, kita bicara itu ada sekitar 12%. Nah sekarang dok, kalau kita bicara hal yang ekstrim, kita bicara tidur ini secara bukannya cuma 1 kali 2 kali nih dok, hampir tiap hari tidur cuma 2-3 jam. Dan hampir tiap hari orang tidurnya itu di atas 10 jam atau mungkin bisa 12 jam. Kan kadang-kadang kalau kita tidur, saya tuh pernah tidur hampir 24 jam. Itu dimana saya capek banget. Yang kayak gitu kan nggak masuk itu kan, karena itu bukan data yang continue ya. Nah sekarang kalau orang terus-terusan dia tidurnya 18 jam sehari, atau orang itu tidurnya 2-3 jam sehari, jadi apakah tetap berlaku itu persentase yang tadi, atau terbalik, justru orang yang 2-3 jam itu jadi lebih cepat resiko kematiannya? Kan ini ngomong soal statistik loh. Ya. Statistik itu artinya dari 1,1 juta orang diteliti itu kejadiannya seperti itu. Tentu ada variasinya, tetapi tetap aja resikonya ya seperti yang tadi. Ya, jadi maksud saya tadi yang kondisi ekstrim tuh kan banyak ini dok. Yang tadi dokter bilang kalau mau sukses tidur 2-3 jam. Saya paham. Tapi jangan salah gini ya. Orang yang tidurnya kurang, yang terjadi adalah sepanjang siang yang mestinya dia terjaga. Seringkali dia tidur itu yang salah satu yang memicu terjadinya microsleep itu. Yang dulu kita pernah bahas. Yang akhirnya bikin kecelakaan. Kan salah satu alasan kenapa saya nggak nyetir lagi, karena sering begitu. Kadang-kadang begitu sekali di lampu merah, teman saya bilang, lu gila lu Jay, katanya. Di lampu merah tadi gue lihat lu tidur. Begitu lampu itu saya terbangun lagi, nyetir lagi gitu loh. Jadi makanya akibatnya resiko kecelakaan juga lebih tinggi lagi. Makanya habis begitu di persona non grata saya nggak boleh nyetir lagi. Ya dokter Jaya mesti beli yang mobil-mobil sekarang dok, yang otonomus. Pakai pesawat tadi. Iya. Autopilot gitu kan, otonomus dia bisa jalan sendiri. Ya, cuman itu artinya pada waktu itu belum sampai ke sana teknologinya. Kalau sekarang sih mungkin nggak ada masalah, ya, bisa diambil alih, otomatis. Oke, jadi data tadi istilah di angka mungkin saya nggak, ini cuma anggapan saya ya. Di data tadi sebelum lebih kecil daripada 6 jam mungkin angkanya 4-5 jam kali. Tapi kalau kayak tadi 2-3 jam, karena setahu saya nih dok, pejabat-pejabat banyak negara, bukan di Konoha aja, itu kebanyakan tidurnya rata-rata cuma 2-3 jam. Nah itulah yang kemudian bikin mereka bilang gini, orang yang suksesnya tidurnya sedikit katanya. Ya ternyata enggak juga gitu. Mungkin ada beberapa orang yang tidur sedikit ini nggak ada masalah. Tapi siapa tahu pada waktu dia itu kayak tadi kata kamu bilang, dia semuanya duduk ini tapi sebenarnya dia tidur lagi. Matanya melek. Saya mungkin mau ngebetulin sedikit dok. Orang yang mau sukses tidurnya sedikit. Ya artinya dia mengorbankan waktu tidurnya untuk memikirkan sesuatu kerjaan gitu kan. Karena kesian banget dok, udah sukses masih tidurnya sedikit. Kalau udah sukses mah dia tidurnya boleh normal. Kan disuruh orang nanti yang tidurnya sedikit. Oke, jadi ternyata tidur tuh faktor yang cukup lumayan penting dok ya. Nggak mungkin orang nggak tidur gitu ya. Dan kayak tadi saya bilang, mulut ini ternyata punya saraf 2 macam ya.
Sadar nggak sadar karena dia tanpa diperintah toto nguap. Oke, cuman gini kayaknya udah cukup lama nih. Kira-kira Dokter Jaya ada yang mau ini kita break aja dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!